Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng membantu saudara perempuannya membuka penglihatan tubuh es jahat yang secara alami menarik perhatian Hui Wuchen dan lainnya. Namun Chu Guangsheng hanya menepis rasa penasaran orang-orang tersebut tanpa menjelaskan terlalu banyak. Bagaimanapun tubuh es jahat, fisik yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengungkapkan informasi apapun sampai dia atau adiknya benar-benar kuat. Saudari, saat ini pertama-tama kamu harus menguasai kekuatanmu dan mencoba menggunakannya dengan terampil, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Juliet tersenyum lalu mengangguk. Dia masih memiliki perasaan seperti mimpi bahwa dia telah berubah dari orang biasa menjadi memiliki kekuatan terbesar itu dalam beberapa hari. Melihat kakaknya pergi, Chu Guangsheng berbalik lalu masuk ke sebuah ruangan. 1 juta koin misterius. Chu Guangsheng yang sedang duduk bersila di tempat tidur mau tidak mau berseru ketika dia melihat jumlah di kartu kristalnya. Termasuk koin misterius yang diterimanya dari Pavion Pedang Roh, kini ia memiliki total 1,5 juta koin misterius. Uang sebanyak itu setara dengan 150 juta koin emas dari dunia luar. Saya tidak tahu berapa banyak kota siang yang bisa saya beli. Mari kita lihat dulu apakah ada sesuatu yang bagus di Pavion Lingbo Dingyuan. Chu Guangsheng membalik telapak tangannya lalu kartu halaman di Yuannya muncul di tangannya. Dengan pemikiran di benaknya, seberkas kekuatan menyemburnya, dan kartu halaman bumi tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya keluar darinya, berubah menjadi tirai cahaya. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke tirai tipis di atasnya. Terdapat banyak harta surga, materi, dan bumi. Dan semua itu berasal dari Pelavion Lingbo. Ini juga merupakan fungsi unik dari kartu pengadilan di Yuan. Seni bela diri bintang 7 Yuan bumi, kilatan roh liar. Kungfu bintang 7 Yuan bumi, teknik roh angin. Seni bela diri bintang 8 Yuan bumi, telapak tangan roh penghancur 7 bintang. Pandangan mata Chu Guangsheng dan keajaiban di matanya tiba-tiba menjadi lebih intens. Pavion Lingbo Yuan memang lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari Gua Huan Bodi Huan Yuan. Pelatihan seni bela diri bintang 3 yang murni tubuh batu giok pecah kaca. Mata Chu Guangsheng akhirnya berhenti di ujung layar cahaya di mana ada sederet front kaca yang sangat mempesona. Ini sepertinya adalah seni bela diri bintang 3 Chung Yang dan juga seni bela diri pelatihan fisik. Dia benar-benar terkejut. Nilai latihan dari fisik jauh melebihi seni bela diri biasa. Meski bentuk batu giok pecah kaca ini hanya yang 3 bintang murni, tapi nilainya sebanding dengan seni bela diri Chung yang 6 bintang. 50 juta koin Huan. Ketika Chu Guangsheng melihat harga pertukarannya untuk pecahan tubuh batu giok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia masih cukup beruntung bisa menggunakan koin misterius di tangannya untuk mencoba menukar seni bela diri pelatihan fisik ini. Tapi sekarang harga koin misterius yang hampir selangit membuatnya menyerah sepenuhnya. Ini setara dengan 5 miliar koin emas di dunia luar yang cukup untuk membeli sebagian besar wilayah naga hitam. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal ini lagi. Dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, karena dengan asetnya saat ini, dia bahkan tidak memikirkan hal semacam ini. Rumput jiwa batu roh hantu. Tatapan Chu Guangsheng tertuju pada bagian tirai cahaya, di mana terdapat rumput roh spiritual yang aneh. Seluruh tubuh rumput spiritual berwarna kuning tua dan sepertinya terbuat dari batu. Sungguh sangat aneh.
Ini sesuatu mengandung banyak hal. Kekuatan mental seharusnya meningkatkan kekuatan mentalku. Chu Kuang-seng bergumam, dan akhirnya meletakkan kartu halaman di tangannya dengan lembut di atas rumput batu hantu. Seberkas cahaya keluar darinya dan melesat ke tempat yang tidak diketahui di halaman bumi. Dan di depan tirai tipis bergetar kemudian pecah. Untuk 1,3 juta koin Huan, halaman ini benar-benar gelap. Dia melihat hanya 200.000 koin misterius yang tersisa di kartu kristal dan tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan senyum masam. Selanjutnya, setelah menunggu selama 2 jam, seorang pria mengirim rumput jiwa batu hantu kepadanya. Setelah pria itu pergi, Chu Kuang-seng memanggil pohon kuno dan berjalan masuk. Aku bertanya-tanya, seberapa besar rumput jiwa batu hantu ini dapat meningkatkan kekuatan mentalku. Chu Kuang-seng bergumam lalu menutup matanya dan aliran kekuatan spiritual melonjak dari sela-sela alisnya, membungkus rumput jiwa batu hantu berlapis-lapis. Sepertinya ada suara seperti air mengalir, seperti air pasang. Sejumlah besar kekuatan spiritual muncul di Paton Stone Swordgrass dan tersedot ke dalam istana Tian. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual istana Hintian meningkat pesat selama latihan ini. Ketika hari ke-6 tiba, kekuatan spiritual menakjubkan menyapu dari alis Chu Kuang-seng seperti angin kencang, menyapu seluruh ruang pohon kuno diselimuti. Kekuatan ruang diaduk membentuk gelombang bergelombang dengan dia sebagai pusatnya, pria ke sekeliling. Saat penglihatannya mencapai puncaknya, mata Chu Kuang-seng tiba-tiba terbuka. Pupil matanya seterang bintang dan sedalam lubang hitam. Sungguh aneh. Dengan perubahan ini yang terjadi ketika kekuatan spiritualnya di istana surgawi terisi sampai batas tertentu. Puncak kelas 1, Chu Kuang-seng tiba-tiba berdiri. Ekspresinya penuh kegembiraan. Tingkat kultivasi kekuatan mentalnya saat ini setara dengan orang kuat di alam menara transformasi. Pada saat ini bahkan tanpa menggunakan seni bela diri tingkat lanjut, dia masih bisa bertanding dengan kultivator di alam Tongmei. Aku ingin tahu apakah yang terjadi dengan kakakku, pikir Chu Kuang-seng lalu meninggalkan ruang pohon kuno. Ini sangat hidup. Begitu Chu Kuang-seng meninggalkan ruangan, dia melihat lusinan sosok berkumpul di alun-alun luar kota utama. Akhirnya kamu keluar. Sebuah suara familiar dan Chu Kuang-seng melihat ke belakang. Ekspresinya langsung terkejut. Xiao Lufeng? Xiao Lufeng tersenyum dan berkata, bukan ini mengejutkan. Selama periode ini kurang dari 10 murid baru di halaman bumi telah bergabung dengan Huamen. Chu Kuang-seng bertanya dengan aneh, ini mengapa? Dia ingat bahwa setelah mereka berpisah hari itu, Xiao Lufeng dan para murid Akademi Bumi seharusnya bergabung dengan kekuatan yang berbeda. Jadi mengapa mereka ada di sini lagi? Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Lufeng tiba-tiba menjadi jelek. Sialan para murid senior di halaman bumi itu. Dengan mengandalkan kualifikasi mereka, mempersulit kami dengan segala cara. Wamen, dalam hal ini kamu tidak perlu menderita karena burung pemangsa itu. Pada titik ini, ekspresi Xiao Lufeng melintas. Dia menatap Chu Kuang-seng lalu berkata dengan dengaran, kekuatanmu. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan yang terakhir, kekuatan kultivasi luar angkasa tidak meningkat secara signifikan selama pertempuran sengit dengan Li Jiangxi hari itu. Tetapi untuk beberapa alasan, Chu Kuang-seng saat ini memberi perasaan bahaya yang ekstrim. Chu Kuang-seng tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba muncul dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Ekspresinya langsung cerah. Kakak, teriak Chu Kuang-seng gembira. Pada saat ini, Chu Liuer baru saja keluar dari sebuah ruangan di aula utama dan berjalan perlahan menuju tempat ini. Xiao Lufeng juga mengalihkan pandangannya ketika dia melihat Chu Liuer. Dia tak bisa menahan keterkejutannya di matanya. Kakak Chu sangat cantik.
Chu Guangsheng meliriknya dan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat kilatan warna aneh, Liu Lofeng segera tertawa datar, melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Chu, jangan terlalu banyak berpikir." Chu Guangsheng tidak menahan senyum, menoleh untuk melihat kakak perempuannya dan bertanya. Chu Liu tersenyum, mengerti arti kata-kata Chu Guangsheng. Dia mengangguk sedikit lalu berkata, "Meskipun tidak terlalu terampil, itu sudah cukup bagus." Chu Guangsheng tersenyum mendengar percakapan keduanya. Liu Lofeng dilihat bingung saat sama sekali. "Kakakmu?" Sekarang setelah dia dekat, dia bisa merasakan aura yang memancar dari tubuh Chu Liu begitu menakjubkan. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan berkata, "Mulai sekarang, pemimpin Huanmen kita adalah kakak perempuanku. Apa yang dia katakan adalah benar. Dengan kultivasi alam Tongmei tingkat kelima, dikombinasikan dengan tubuh es iblis, cukup untuk bertarung melawan 15 orang paling ganas di peringkat bumi." Mendengar itu, bahkan dengan temperamen lembut Chu Liu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak tahu tentang kakakmu?" Dia diam-diam menatap Chu Guangsheng berkata dengan tercengang. Melihat pemandangan ini, Liu Lofeng dipenuhi dengan keterkejutan. Mendengar arti kata-kata Chu Guangsheng, kakak perempuannya tampak lemah ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. "Saudara Chu," saat ini Huai Weichen bergegas. "Ada apa?" tanya Chu Guangsheng. Melihat penampilannya, Huai Weichen berkata dengan padanya, kamu benar-benar hanya peduli pada kultivasi." Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum canggung. Selama periode waktu ini dia benar-benar tidak terlibat dalam semua urusan membosankan dalam mendirikan Huanmen. Sekarang aku memikirnya, aku merasa sedikit malu. Sekarang, Huanmen kami telah resmi didirikan. Kami memiliki kualifikasi untuk masuk urat mineral luar angkasa. Urat luar mineral angkasa? Wajah Chu Guangsheng kaget, tampak sangat terkejut. "Jangan terlalu banyak berpikir, ini adalah urat mineral luar angkasa yang ditinggalkan. Tidak ada batu luar angkasa yang dapat diproduksi sama sekali." Huo Chen tersenyum dan berkata, "Namun demikian, urat mineral luar angkasa masih memiliki ruang yang kaya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada menara kristal di Guan Yuan." Setelah mendengar kata-kata ini, mata Chu Guangsheng melalak. Dia sekarang ingin meningkatkan kekuatan spasialnya. Jika dia bisa memasuki urat luar angkasa ini dan bekerja sama dengan misteri ruang pohon kuno, kekuatannya akan meningkat dengan kecepatan yang menyenangkan. Mungkin Anda bisa menggunakan ini untuk menerobos alam tingkat 8 dalam satu gerakan. Ayo pergi, panggil semua orang di Huanmen, ayo kita lihat. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Chu, kakakmu." Liu Lofeng berkatanya dengan ragu-ragu. Mendengar ini, Chu Guangsheng secara alami memahami arti kata-kata Liu Lofeng. Kakak sekarang bukan murid Akademi Bumi dan tidak bisa memasuki urat mineral luar angkasa. Saudari, aku mohon maaf untuk saat ini. Jika waktunya tepat, aku akan menyerahkan kepada tetua halaman bumi agar kamu direngkuh secara khusus ke dalam halaman bumi. Chu Guangsheng memandang kakaknya dengan berkata dengan nada meminta maaf. Sebagai tanggapan, Chu Liu tersenyum lembut dan berkata, "Kang Sheng, kamu bisa pergi ke urat mineral luar angkasa itu. Kamu tidak perlu khawatir." Chu Guangsheng mengangguk memandang Huai Weichen dan keduanya berkata dengan sambil tersenyum, "Ayo pergi dulu." Setelah mendengar ini, Huai Weichen dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka bertiga meninggalkan aula utama bergegas ke urat mineral luar angkasa bersama semua orang Huanmen. Berpergian dengan cepat beberapa jam kemudian, mereka berdua muncul di puncak gunung yang sangat besar. Puncak gunung setinggi ratusan kaki itu sangat megah. Namun saat ini mata semua orang tidak melihat ke puncak gunung, melainkan ke dasar gunung. Di sana ada sebuah tambang gelap yang darinya ruang kaya memenuhi udara. Banyak orang yang telah berkumpul di sini. Chu Guangsheng melihat ke sekeliling.
Saat ini ada ratusan murid di depan puncak gunung. Tentu saja, urat mineral luar angkasanya dibuka 3 kali dalam sebulan, dan setiap kali dia hanya selama 5 hari. Jadi secara alami akan menarik banyak murid, kata Hui Wuchen sambil tersenyum. Ayo masuk. Mendengar ini Cu Kuangseng tersenyum dan berjalan menuju tambang terlebih dahulu. Setelah itu, Hui Wuchen dan yang lainnya segera menyusul. Ternyata itu adalah Cu Kuangseng yang terkenal. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini secepat ini. Saat semua orang tua hendak memasuki tambang, tawa dingin tiba-tiba datang dari samping. Cu Kuangseng menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat. Kemudian melihat seorang pemuda kurus berjalan ke arahnya. Nama orang ini adalah An Ye. Dia memiliki karakter yang licik dan berada di peringkat 35 di peringkat bumi. Kekuatan yang dia dirikan disebut Pavilion An Ye. Dia memiliki hubungan yang agak dekat dengan Ling Jiangxi dari Pavilion Pedang Roh. Mendengar kata-kata ini, Cu Kuangseng samar-samar memahami arti dalam gelap ini. Saya tidak berani mengambil nama terkenal itu. Reputasi senior An sudah sama hebatnya dengan saya. Cu Kuangseng tersenyum tipis meskipun dia mengatakan ini, dia tidak sedikit pun rasa kagum di matanya. Melihat penampilan yang tidak asin atau hambar, Anje langsung mencibir. Sebagai manusia jangan terlalu merasa benar sendiri. Terkadang jika kamu mendaki terlalu cepat kamu akan mati. Saat suaranya jatuh, pergelang tangannya bergetar dan seberkas cahaya dari sela-sela jarinya langsung menuju Cu Kuangseng. Wajah Cu Kuangseng menjadi dingin dan sebuah pemikiran di benaknya. Kekuatan spiritual yang terlihat menyapu dan berubah menjadi penghalang yang berat menghalanginya di depannya. Cahaya datang dan saat ini, tapi saat bersentuhan dengan penghalang mental, rasa seperti itu terjebak dalam rawa tidak mampu bergerak, maju bahkan setengah inci pun. Cu Kuangseng tampak tak acuh, mengulurkan tangannya untuk menghancurkan jarum perak itu menjadi bubuk. Lalu dia menatap An Ye dan berkata dengan dingin, apakah aku akan jatuh? Setidaknya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Pupil An Ye menyusut, tapi ada cibiran di wajahnya. Kalau begitu mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus tertawa. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin orang-orang dari Pavilion An Ye ke dalam tambang. Saudara Cu, kami. Hui Wuchen memandang orang-orang An Ye dan bertanya, ayo masuk. Cu Kuangseng tidak berkata apa-apa, tersenyum ringan dan berjalan menuju tambang. Itu hanya malam yang gelap, tapi tidak cukup membuatnya takut sehingga dia bahkan tidak berani memasuki urat mineral ruang angkasa. Jika orang ini benar-benar ingin mencoba keahliannya, dia tidak akan keberatan memberitahu bahwa kesemek lembut miliknya akan mematahkan giginya.